Selamat berjumpa kembali bersama saya Saiful Fikri. Kembali kita bersama-sama akan mempelajari kedalaman hasanah matematika. Kali ini yang akan kita bahas bersama-sama adalah transformasi geometri, yaitu rotasi. Sebelum kita mulai, marilah kita luruskan niat kita. Semoga apa yang akan kita lakukan pada saat ini mendapatkan kemudahan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyisipkan atau menyiapkan waktu untuk mempelajari transformasi geometri ini bersama-sama. Bagi teman kalian yang masih belum sempat hadir bersama-sama, mari kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan waktu dan kesempatan sehingga dapat bersama-sama dengan kita. Baiklah, mari kita mulai transformasi geometri. Jadi rotasi ini merupakan bagian yang ketiga setelah translasi, refleksi, dan kali ini adalah rotasi. Nanti pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan dengan transformasi geometri yang selanjutnya. Transformasi geometri rotasi ini terdapat pada matematika wajib kelas 11. Kenapa ada di kelas 11? Karena rotasi ini membutuhkan bantuan materi trigonometri, membutuhkan bantuan matrik dan sebagainya, banyak yang diperlukan di rotasi. Kita mulai dengan pengertian rotasi. Mungkin kita sudah sering mendengar kata-kata rotasi. Jadi rotasi atau perputaran suatu bangun geometri ialah proses memutar bangun geometri itu terhadap titik tertentu. Jadi jelas kalau ada yang berputar itu pasti ada titiknya sebagai titik tertentunya. Titik tertentu ini dinamakan sebagai titik pusat rotasi. Nah, selain titik pusat, suatu rotasi juga ditentukan oleh arah rotasi. Arahnya di sini ada dua, positif atau negatif. Dan jauh itu atau juga bisa besar sudut rotasinya. Jadi yang jelas kalau mau memutar itu titik pusatnya di mana? Lalu arahnya positif apa negatif? Dan yang berikutnya lagi, sudut alfanya berapa? Kalau sudah jelas semuanya, nah maka pasti kita akan bisa temukan di mana koordinat bayangannya. Mari kita lihat gambar berikutnya. Ini ada persegi ABCD dirotasi terhadap titik M sejauh 60 derajat. Di situ dikasih tanda plus untuk menunjukkan bahwa arahnya ini positif. Di dalam materi trigonometri jelas bahwa sudut positif itu berlawanan dengan arah jarum jam. Boleh Pak saya tukar dengan apa nak? Searah jarum jam ya boleh. Salah. Ya namanya SOP nak,
positif itu berlawanan. Titik M sejauh 60 derajat atau V per 3 radian atau 1/6 putaran. Bagi yang masih bingung bagaimana mengkonversi dari derajat ke radian atau ke putaran, bisa pinjam materi kelas 10. Atau barangkali kalian masih punya bekas jejak kalian kelas 10, bisa berupa buku catatan, textbook, atau memori kalian, silahkan dipanggil kembali. Tapi nanti titik fokus kita bukan pada konversinya ini, tapi pada rotasi, bagaimana menentukan bayangan dari rotasi. Nah, pada gambar yang kedua ini diputar sejauh negatif. Jadi kalau negatif itu arahnya ke bawah. Gitu ya. Nah, tapi dari dua gambar ini ada satu kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah jadi bangun awal dengan bangun bayangan itu sama. Jadi kalau awalnya persegi, diputar bayangannya nanti harus juga persegi. Kalau persegi jadi yang lain, wah itu magic. Itu ya, jadi rotasi itu tidak mengubah bentuk. Lanjut. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan titik bayangan. Bisa berupa garis bayangan, bisa juga kurva bayangannya di mana. Cara menyingkat penulisan jadi begini, titik A koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sejauh alfa derajat. Nah, berapa alfanya? Maka didapatkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Kalau kita lihat pada gambar, ada titik PX, Y diputar sejauh alfa, ini alfa, maka hasilnya adalah P aksen, X aksen. Nah, cara menentukan posisi dari titik P atau koordinatnya gampang. Kita gunakan SOP ini. Maka X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa untuk X dan Y. Tinggal alfanya berapa? Diputar 60, Pak. Ya sudah, ganti 60. Alfanya diganti. Pusatnya 0,0. Berikutnya rotasi terhadap titik pusat M, N. Gambarnya sama tapi digeser sejauh MN, maka kita dapatlah pusat dan jari-jarinya. Baiklah, jadi SOP-nya adalah ini sama dengan pusat 0,0, tetapi di sini XY-nya dikurang dengan pusatnya, baru nanti ditambah dengan pusat. Gampang ya untuk mengingatnya. Contoh yang pertama, tentukan hasil rotasi titik A 2,-1 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Mari kita mulai. X aksen, Y aksen sama dengan kosinus 90 derajat. Jadi alfanya 90 derajat. XY diganti 2 -1.
Nah, baru sekarang berapa cos 90? Cos 90 adalah 0. Min sin 90 ya min 1. Sin 90 ya 1. Cos 90 0. Kalikan 2 negatif 1. Maka didapatkan hasil 1, 2. Beres ya. 0 kali 2 0, negatif 1 kali negatif 1 ya 1. Jadi A aksen adalah 1,2. Contoh berikutnya. Tentukan hasil rotasi titik B negatif 1,4 sebesar 270 derajat terhadap titik pusat 2,1. Mari kita selesaikan untuk contoh yang kedua. Maka bayangannya adalah, nah di sini alfanya diganti 270 derajat. Itu ada kita masukkan. XY-nya yaitu koordinat titik B min 14 dikurang pusatnya 2 dan 1 ditambah pusatnya 21. Maka cos 270 0, min sin 270 1, sin 270 negatif 1, cos 270 0 dikalikan dengan ini jadi yang depan dikalikan negatif 1 kurang 2 negatif 3, 4 kurang 1 3, jadi 0 1 min 1 0 dikali min 3 3, baru hasilnya dijumlah. Kenapa? Karena perkalian itu derajatnya lebih tinggi daripada penjumlahan, jadi dikalikan lebih dahulu. Nah, dikalikan hasilnya adalah 3 3, dijumlahkan dengan 21 hasilnya adalah 5 4. Nah, sekarang kita masuk pada komposisi fungsi. Bagaimana kalau rotasi itu tidak hanya 1 tapi 2? Maka dinamakan dengan komposisi rotasi. Jadi untuk tabel bentuk rotasi sudut istimewa, kita ambil 90 derajat, kita ambil 180 derajat dan 270. Untuk 180 derajat pemetaannya seperti itu. Untuk matriks transformasinya min 1 0 0 1. Dan yang ketiga 270 derajat pemetaannya dan matik matik rotasinya. Oh, salah ya. Iya, jadi itu kita masuk pada contoh yang ketiga. Tentukan hasil komposisi rotasi titik C 4,2 sebesar 120 derajat dilanjutkan sebesar 60 derajat terhadap titik pusat 0,0. Maka X double aksen Y double aksen sama dengan cos 120 ditambah 60. Jadi tinggal kita jumlahkan sudut-sudutnya. Kita jumlahkan sudah semuanya, yang paling akhir X plus Y. Maka X double aksen sama dengan cos 180 dan seterusnya. XY diganti dengan pusatnya titik C. Jadi saya ulang lagi, XY diganti dengan titik C yaitu 42. Maka kalau melihat pada tabel sebelumnya, cos 80 di sini min 1 0 0 min 1 dikali 42 hasilnya min 4 dan min 2. Jadi ini untuk contoh yang ketiga.
Contoh yang keempat, ini adalah lingkaran dengan persamaan x min 2 kuadrat ditambah y min 1 kuadrat sama dengan 4. Tentukan persamaan hasil rotasi lingkaran L yang dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik min 2,1. Misal titik x, y terletak pada lingkaran L. Bagi yang merasa capek-capek, silahkan bisa mengistirahatkan dulu. Di pause dulu, nanti kalau sudah seger dilanjut lagi. Kita lanjutkan ya. Maka sudutnya 180 masuk alfa. XY pusatnya min 2, min 21 di sini, min 21 XY ini tetap. Maka min 1 0 0 min 1 dikalikan dengan x plus 2 tetap, y min 1 tetap ditambah min 21 juga tetap. Ini tadi masih mengulang yang tadi. Nah, kita kalikan yang sebelah yang depan ini, min 1 tambah x kali x min x. Min 1 kali 2 min 2 ditambah 0 ya 0. Berarti tetap min x plus 2 min x min 2. Lalu ditambahkan dengan min 21, maka didapatkan hasilnya menjadi min x min 2 ditambah min 2 sama dengan min x min 4. Ini ya dari mana asalnya 4. Min y plus 1 ditambah 1 hasilnya min y plus 2. Baru setelahnya kita ambil x aksen sama dengan min x min 4, maka x sama dengan negatif x aksen dikurang 4. Kok bisa Pak begini? Yo gampang aja toh nah. X nya digusur ke kiri menjadi positif, x aksen digusur ke kanan menjadi negatif. Nah, ini juga digunakan juga pada y aksen. Maka y aksen sama dengan min y plus 2, maka y sama dengan, jadi min y itu digusur ke kiri jadi plus y aksen digusur ke kanan menjadi min y aksen. Nah, hasil ini kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Ini persamaan lingkarannya. Nanti x ini kita ganti dengan min x aksen kurang 4. Jadi x diganti dengan min x aksen kurang 4. Min 2 nya tetap kuadrat ditambah. Nah, untuk yang y aksen, untuk yang y diganti menjadi min y aksen tambah 2 dikurang 1 kuadrat tambah 4. Kita sederhanakan, min 4 dikurang 2 itu min 6. Maka jadilah min x aksen dikurang 6 kuadrat ditambah min y aksen plus 1 kuadrat sama dengan 4. Min x aksen min 6 kuadrat ini bisa kita tulis dalam bentuk x aksen plus 6 kuadrat. Masuk sama atau Pak? Iya. Nanti untuk pembuktiannya
Nanti kita hitung bareng-bareng. Jadi sementara ini nih ya, min X aksen min 6 bisa kita tulis X aksen plus 6 kuadrat. Tapi ini berlaku untuk kuadrat. Ditambah ini min Y aksen plus 1 bisa kita tulis Y aksen min 1 kuadrat. Baru setelah itu kita lanjut, kita ambil aksennya, maka jadilah persamaan hasil rotasi, yaitu X plus 6 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Nah sekarang ini hitungannya, catatan. Min X min 6 kuadrat sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2 dikali negatif X dikali negatif 6 ditambah min 6 kuadrat sama dengan X kuadrat min kali min ini positif 12 2 kali min 6 kali 2 kali min X min 6 itu plus 12 X min 6 kuadrat plus 36. Nah sampai sini sudah jawabannya sudah selesai. Nah kalau X plus 6 kuadrat maka sama dengan X kuadrat tambah 2 kali X kali 6 ditambah 6 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 12X tambah 36. Jadi kalau kita lihat ini sama kan, sama. Jadi F X min X, jadi min X dikurang 6 bisa kita tulis dalam bentuk X plus 6. Nah karena sudah pas, kita simpulkan, maka himpunan P jadi akhirnya kita sampai pada soal pendalaman materi. Soalnya ini jelas hampir sama, sudah mirip dengan contoh soal. Yang di rotasi itu titik dan lingkaran. Akhirnya kita sampai pada akhir. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat belajar dan tetap semangat.